Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 bulan 8. Sebelum update yang punya teman-teman, nanti mungkin jam 8 kita mulai merekamnya jam 8 ya. Ada emiten yang hiburan lain nih Maya, teman-teman. Siapa tahu gitu kan nanti ke depannya emiten-emiten yang kita bahas ini sama-sama, kita belajar sama-sama, mungkin fundamentalnya nanti bisa seperti emiten Medce ini ya. Jadi baru lagi, maaf. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon maaf kenapa saya judulnya hiburan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memotivasi biar emiten-emiten yang kita bahas ini nanti minimal fundamentalnya, kalau untuk harganya mungkin ya bisa juga ke sana, cuman untuk kemungkinan untuk fundamentalnya mungkin akan sama, cuman kalau untuk harga mungkin ya relatif ya. Baik, ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media pembelajaran buat kita bersama ya. Nanti mungkin yang update buat yang teman-teman ya harus jam 8, karena emang jam 8 adalah waktu yang tepat untuk ngupdate semua emiten ya. Baik, langsung aja teman-teman, kita lihat profilnya dulu sebentar. Ini adalah bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dan kegiatan energi lainnya, pengeboran darat dan lepas pantai. Ini perminyakan ya, minyak, gas dan batu bara syariah ya. Ini masuk ke LQ45 ya, nanti saya tandain di depannya LQ45. Dan sesuai dengan saya janjikan, mungkin saya di waktu-waktu senggang akan membahas emiten-emiten yang gabung terhadap LQ45. Terus sekarang lihat Medco Daya Abadi Lestari sebagai pengendali punya 51% dan masyarakat sana kecil 25% ya. Terus di sini ada Diamond, masyarakat non wakar saham tersurinya kecil-kecil ya. Yang paling gede lumayan ya Diamond. Paling kecil-kecil direksinya ya. Jadi pengendalinya adalah Medco Daya Abadi 51% dan masyarakat sangat kecil sekali. Terus kita lihat untuk shareholdernya, dari mulai bulan April udah banyak yang masuk ya. Listingnya 1994, harganya 4.350. Kalau sekarang 1.300-an pas ya, 1.300 tank. Oh, lihat dulu sini teman, suka lupa saya. Holding komposisinya kebanyakan untuk lokal ya, lokal siapa yang nguasain, 60%-nya perusahaan ya, 55,03. Foreignnya siapa yang nguasain, perusahaan juga sama ya. Jadi antara antara lokal dan foreign sama-sama yang nguasain ada perusahaan. Kita lihat insidernya terakhir, terakhir tidak menjual, keren, bagus nih tahun 2020. Corporate action, dia bagian dividen, lihat pembagian dividennya 15.29, artinya meningkat ya, dari 15 perak ke 29 perak. Dan ini terbesarnya dulu ya tahun 2011. Kita lihat, udah itu kita lihat statistik. Kita lihat statistiknya, net income-nya bagus sekarang ya, 2,1 triliun. Waktu waktu kuartal 2 tahun sebelumnya 563 miliar saja. Kita lihat revenue juga meningkat dari 8,3 ke 10,2 triliun. Dibandingkan dengan kuartal 1 juga ini paling besar ya. Ini sama dengan revenue-nya, hampir sama dengan tahun 2022 ya. Kita lihat untuk pernya bagus ya, 4,94, artinya murah ya, sangat murah. Di bawah 10 dan di bawah 5 artinya murah. Tapi kita belum tentu ini murah apa enggak gitu ya. Kita akan lihat, kita akan hitung nanti berdasarkan rumus PER, karena EPS-nya juga lumayan gede ya. Kita lihat PBP-nya 1.01, wajar 1.01 karena bagian dividen. Terus untuk harga bukunya 1.290, DER-nya 1. Nah, tuh kan DER-nya ini yang jadi masalah, itu DER-nya. DER-nya di atas 1, artinya ini si hutang melebihi ekuitasnya. Coba lihat di sini, equity-nya 3,2 triliun, nah hutangnya 54 triliun, betul kan? Banyak hutang berarti ini. ROE-nya keren ya, 20,37.
PBP dividennya setara dengan 16%, 3,4% ya. Jadi bagiin 16,90%. Dividennya TTM-nya ada, jadi sekarang bagi 29, masih ada TTM-nya lagi ya. Masih ada sisanya TTM nih. Berapa persen ya? Berapa perak lagi nih? 44 dikurangi 29. Nah, segitulah pokoknya ya. Sekitar 15-an mungkin ya, 15 perak lagi yang belum dibagikan. Kita lihat untuk balance sheet-nya atau neracanya, kita lihat equity-nya aja ya, meningkat apa enggak. Equity-nya dari tahun 2019 maaf. 20 ke 18 menurun, 18 ke 17 menurun, 17 ke 22 meningkat, 22 ke 28 meningkat, dan 28 ke 35 meningkat. Artinya ini terbesar selama 5 tahun ya, 35 triliun. Lihat kita PBP-nya 0,7, 0,50, 1.04, 0,82, 0,89, 1.03, agak sedikit mahal dari tahun 2021. Baik, kita lihat untuk langsung ke Punda Chart-nya dulu. Punda Chart-nya seperti ini teman-teman. Secara tahunan terlihat jelas di sini agak murah ya, agak murah. Dia pernah di harga tengahnya itu di 1394. Di sekarang kalau berdasarkan Punda Chart itu di sini lagi masih di bawah harga rata-rata aja ya, berarti lagi murah. Kita lihat 3 tahunan. Untuk 3 tahunan sedikit setengah agak mahal ya. Biasanya kan seribuan untuk jangka panjangnya, ini masih kemahalan jangka panjang. Artinya kalau untuk jangka panjang mungkin tidak terlalu baik gitu kan. Tapi bisa menyentuh ke harga 1.600-an. Ya untuk jangka panjangnya ini agak mahal ya. Jadi kalau untuk jangka pendek masih bisa lah gitu kan. Tapi untuk jangka panjang mungkin sedikit mahal. Tapi dia artinya grow, tapi grow ya, grow. Jadi kalau mau beli mungkin kalau mau di 900 mungkin boleh gitu untuk jangka panjang, tapi ya. Tapi untuk jangka pendeknya ya masih ada lah gitu kan, masih ada ke harga 1.600-an atau enggak ke harga 1.669 ya, paling tingginya di situ untuk jangka pendeknya. Baik, kita langsung aja hitung untuk berdasarkan rumus pair ya. Di sini ada pairnya untuk tengah-tengahnya itu 26.15. 26.15 dikali, kita nyari harga EPS nya berapa, 26291. 262.91 itu ya, berapa, di 6.875. Jadi berdasarkan rumus parity masih di 6.875 ya, benar kan, 26291 benar. Jadi berdasarkan umum pas ini masih cetek ya, masih istilahnya masih harganya masih harga di bawah banget. Coba kita lihat apakah bisa pernah menembus ke arah sana, dan ternyata dalam 10 tahun cuma 1.600 saja ya. Ya mungkin ya bisa jadi akan lebih grow lagi, karena kan lihat dari kuartal 2-nya aja kan bagus gitu kan, dibanding dengan kuartal 2 tahun sebelumnya. Ya mungkin bisa ke arah sana, tembus ke arah 6 ribuan. Tapi kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBP, karena lihat PBP-nya cenderung dia tidak lebih daripada 1.0 berapa gitu ya. Nah, kan benar kan rata-ratanya itu 1.07. Kita hitung 1.07 dikali, kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya ini ya, 1290 ya kan, 80 kan, coba lihat ya, 80 kita kasih sama dengan, kita enter berapa, di 1381. Artinya ini agak sedikit murah. Untuk harga 1300 ada sedikit murah ya, murahnya 81 poin. Nanti ada lagi harga berdasarkan candle, kita lihat aja di harga berapa berdasarkan candle. Baik, kita langsung ke rumus ke lukisan market maker teman-teman. Tunggu sebentar ya, saya akan tulis dulu sebentar. Nah teman-teman, udah saya tulis ya, kuartal 2 harga wajarnya berdasarkan rumus pair 6.800-an, kalau berdasarkan rumus PBP 1.300-an. Kita tulis tanggal 26 bulan 8. Kalau kita lihat dari
isiannya teman-teman. Sebenarnya kalau saya pentingan di sini gitu sebenarnya. Baik, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kata berdasarkan bandar lokal udah akumulasi banyak, sempat ada pembuangan, kemarin juga ada naik dikit. Nah, sekarang lagi pembuangan teman-teman ya. Bandar lokal ini lagi ke pembuangan ya di area sini ya, di area berapa nih? Di area 1200 itu ada tanggal 22 ya. Dari Poren lihat Poren cenderung ngejual nah pas di sini teman-teman lihat akumulasinya luar biasa ya. Dia hanya menjual dua kali ya. Oh, 4 kali. 1, 2, 3, 4. Tapi pengambilannya lebih banyak daripada penjualan. Malahan waktu di pengambilan di sini juga di area tanggal 2 Agustus itu pengambilannya lebih banyak daripada pembuangan waktu tanggal 5-nya. Artinya ini lagi diakumulasi sama asing. Meskipun bandar lokal dia cenderung jualan, cuman dia belum keluar banyak jualan juga ya. Bandar lokalnya ya, sangat tinggi banget, dan dia ngambilnya juga dari mulai uptrend, turun juga masih ngambil, turun masih ngambil. Nah, di sini udah mulai jualan ya, dikit-dikit jualan. Kalau kita tarik garis dari sini teman-teman lihat dia posisinya ke bawah ya. Kalau di saat dari sini kan dia udah mengurangi garis ini ya. Artinya ini si barang lagi dikoleksi sama asing ya semenjak bulan Agustus tanggal 2 ya. Jadi bagaimana teman-teman? Kalau menurut saya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat beberapa candle dulu. Nah, ini ada candle yang sulit ditembus di 1600-nya sulit ditembus. Ini juga sulit ditembus di 1400-nya, ini juga sulit ditembus ya. Kemarin nyoba dia ada si candle merah dikit. Nah, kemungkinan dia akan ke arah sini karena dia menunjukkan ada si candle si kepala merah dikit. Jadi si kepala merah seperti ini teman-teman ya. Ini candle hijau, cuman dia open gap up, tapi dia diturunin. Nah, ini si kepala merah di sini. Jadi target saya sebenarnya kalau menurut saya ke 1396-nya mungkin akan mendekati harga PBP-nya ya. Nah, di arah sini. Jadi target untuk kuartal ini sebenarnya kalau menurut saya ke arah sini aja, ke 1000. Ya paling mahal juga 1400-an lah gitu. Coba lihat kita ke bawahin dikit. 1400 ya. Kita ke bawahin dikit lagi. Dah. Ya, cukuplah di sini lah ya. Ya, udah sejajar, cukup di 1398 atau 1400 lah kurang lebih ya. Jadi kalau menurut saya kalau ke arah sini karena dia dihalangin sama candle double seperti ini ya, kemungkinan betul dia kalau ingin menembus area-area seperti ini, seperti candle yang rata seperti ini, dia harus ke bawahin dulu. Ke arah mana dia ke bawahinnya? Di sini udah tertembus, teman-teman, kita hapus dulu. Di area sini mungkin ya, kalau dia ke area sini dan dia memberikan perlawanan yang bagus, artinya dia hijau terus mungkin dia akan memberikan perlawanan untuk tembus area 1400-an ya. Nah, kita lihat juga di sini. Nah, di sini ada yang namanya gap ya. Ada gap. Saya suka agak kesal gitu kalau lagi naik ada gap seperti ini dia, karena suatu saat dia akan ke sini ya. Ke berapa nih? 1100-an ya. 1100-an ya, 1100 lah. Ya mudah-mudahan sih tidak. Tapi kalau menurut saya itu lebih baik dia ke 1100-an dulu. Istilahnya ke bawahin aja dulu gitu, ke bawahin dulu nanti biar ngejar ininya enak nih, ngejar apa? Ngebablasin ke area 1400 itu enak. Set gitu. Jadi apa namanya? Lebih kencang kan, kalau lebih kencang dari bawah itu enak, dia punya ancang-ancang yang lebih jauh gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini hati-hati aja area sini kan walaupun ditutup sama shadow, kalau mau saya ini belum tertutup ya, karena di sini juga kemungkinan akan ke 1200 ya kemungkinan. Soalnya lihat dari sini juga udah mulai turun ke bawah ya, MA10 sama MA20-nya udah di atas ya. Nah, untuk kalau ke area 1308 sih masih bisa ya, kalau ya turun contohnya kan menutup gap ini, mungkin bisa ditaikin ke arah ini gitu ya. Nah, mungkin ke area sini juga mungkin akan tektokan di area sini ya, di area 1360-an. Cuman kalau dia bisa nembus area 1396, artinya menembus harga PBP-nya, dia tapi harus ke bawahin dulu, enak sih ke bawahin dulu baru bisa menembus area-area yang susah ditembus seperti ini ya. Karena seperti ini aku susah ditembus ya. Jadi lebih baik ke bawahin dulu kalau menurut saya ya. Nggak apa-apa emang, kenapa kalau di ke bawahin gitu kan. Dia juga belum bagi independen 15 perak lagi ya.
Terus dari smart money juga udah masuk 3 hari ini udah masuk ya. Dari foreign juga udah masuk. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih ini dia akan cenderung bergerak di antara 1200 sama 1398-nya ya. Andaikan dia mau pingin ke area-area tinggi lagi, ya mudah-mudahan sih dia bisa ke bawah dulu, nanti bisa biar ngegasnya enak, gaspolnya enak gitu ya. Coba lihat di sini ada, nah tapi di sini dia ada punya di 1600 teman-teman ya. 1600 dia punya puncak yang namanya si kepala merah ya. Nah, kita tulis deh di situ ya. Jadi ini kemungkinan bisa tertembus, cuma harus ke bawahin dulu kalau menurut saya. Jadi targetnya itu sebenarnya di 1600 1000 berapa? 1600-an ya. Nah, kita akan tulis teman-teman biar teman-teman mungkin kalau ke depannya melihat ini, oh iya pernah dibahas waktu tanggal 26 ya. Target kita pakai koma, kita tulis tanggal 26 08. Sampai kapan targetnya ya kita tidak akan pernah tahu, soalnya kan saya bilang kan menembus area-area sini agak sulit 1400 ya. Dia harus ke bawahin dulu baru bisa menembus area-area tersulitnya. Tapi kalau untuk area 1300-an itu mungkin sangat mudah karena dia sudah ngasih tanda dia di sini nih. Di area 1363 aja udah ngasih tanda dia mau ke sini ya. Apalagi di sini udah ngasih gap. Walaupun dia ke bawah lagi mungkin akan ke area 1300-an. Jadi cenderung dia bergerak di antara 1300 sama 1300 berapa? 90 ya sama 1200-an ya, mungkin di arah ke situ. Kalau dia makin ke bawah lagi lebih bagus lagi biar dia bisa ngejar untuk ngejebol ini nih ya. Apa namanya? Kena kembar seperti ini. Mungkin bisa target ke 1600-an. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya sekarang lagi diakumulasi sama foreign, andaikan dia turun ke bawah biarin aja untuk bisa menembus ke area yang lebih tinggi lagi. Bagi teman-teman yang menyangkut di area-area sini bisa kejemput, cuman mudah-mudahan sih dalam waktu dekat, tapi kalau dalam waktu jauh ya harap bersabar aja, karena walaupun nyangkut kalian masih punya harapan dari dividennya sebesar 15 perak lagi ya sebelum nanti dibagiin tahun berikutnya ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin untuk update-annya sebentar lagi udah mau masuk jam 8 malam. Nanti kita akan update satu persatu ya. Oke, ciao dulu ya.